Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rohul Hayati, NIM 24030214036. Saya adalah mahasiswa jurusan Matematika dari kelas M24D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pandangan sebagai generasi muda Indonesia mengenai kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari sebagai bahasa persatuan, komunikasi, dan identitas bangsa. Sebagai generasi muda, kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya tentang bahasa itu sendiri, melainkan juga tentang bagaimana bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan kekuatan bagi bangsa kita. Bayangkan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 700 bahasa daerah. Dengan keanekaragaman bahasa ini, kita memiliki bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang mempersatukan bangsa. Bahasa ini menjadi penghubung yang memungkinkan kita saling memahami satu sama lain tanpa harus dibatasi oleh wilayah, etnis, atau latar belakang budaya. Agar kita lebih memahami kebanggaan ini, mari kita melihat sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pertama kali dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika para pemuda dari berbagai suku, etnis, dan latar belakang yang berbeda-beda berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Pada saat itu, mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi, 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagi saya, momen tersebut adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bangsa kita. Dengan pernyataan itulah bahasa Melayu yang pada awalnya hanya digunakan di kalangan masyarakat pesisir dan pedagang diangkat menjadi bahasa nasional dan diberi nama bahasa Indonesia. Dari sini, bahasa Indonesia tumbuh menjadi bahasa modern yang bisa memenuhi kebutuhan komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang pendidikan, pemerintahan, hingga diplomasi internasional. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah digunakan sejak berabad-abad lalu sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di wilayah Nusantara. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antar pulau dan suku yang beragam di Asia Tenggara, khususnya di kawasan Selat Malaka yang saat itu merupakan jalur perdagangan internasional. Seiring berkembangnya peradaban di Nusantara, bahasa Melayu semakin kokoh sebagai bahasa pergaulan. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu tetap eksis di tengah-tengah kebijakan politik bahasa yang prioritaskan bahasa Belanda. Meskipun begitu, para pendiri bangsa menyadari bahwa bahasa Melayu memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia yang multi etnis dan multi bahasa. Oleh sebab itu, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional melalui Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36. Keputusan ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara dan alat komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan, baik dari segi kosakata maupun tata bahasa, untuk memenuhi kebutuhan modern dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Saat ini, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga alat diplomasi internasional. Pusat-pusat bahasa Indonesia didirikan di berbagai negara untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia. Perkembangan ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat
komunikasi di dalam negeri, tetapi juga sebagai identitas Indonesia di mata dunia. Sebagai generasi muda, saya bangga menggunakan bahasa Indonesia karena bahasa ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kehormatan kita sebagai bangsa. Bahasa Indonesia kini tidak hanya dipakai di dalam negeri, tetapi juga telah mendunia. Saat ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diajarkan di banyak negara seperti Australia, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat. Setiap tahun semakin banyak penutur asing yang belajar bahasa Indonesia karena ketertarikan mereka pada kebudayaan, ekonomi, dan perkembangan sosial di negara kita. Di era globalisasi saat ini, kebanggaan saya juga bertambah ketika melihat banyak masyarakat asing yang berusaha mempelajari bahasa kita dan bahkan menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai dan daya tarik tersendiri di mata dunia. Kebanggaan ini harus kita jaga dan rawat dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta menghargai setiap kata yang kita ucapkan. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar berarti kita memperhatikan kaidah tata bahasa dan ejaan yang berlaku sebagai generasi muda. Kita seringkali mengabaikan kaidah ini, terutama dalam percakapan sehari-hari maupun di media sosial. Namun, saya percaya bahwa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan hanya tanggung jawab kita sebagai pelajar, tetapi juga sebagai wujud penghormatan kita terhadap bahasa internasional. Berikut contoh-contoh penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat yang sering saya temukan di lingkungan sekitar. Contoh yang pertama, kesalahan yang ada terletak pada kata praktek. Praktek merupakan kata tidak baku. Kata yang baku adalah praktik. Lokasi dari gambar tersebut berada di Jalan Bendul Merisi nomor 120. Kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ada terletak pada kata dilarang. Mestinya kata dilarang ditulis secara bersambung tanpa spasi, karena awalan di dalam kalimat tersebut bukan sebagai kata depan. Lokasi gambar tersebut berada di Jalan Ketintang, Kecamatan Gayungan. Contoh yang ketiga, kesalahan yang ada terletak pada kata parkir. Kata parkir merupakan kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah parkir. Lokasi gambar tersebut berada di Unesa Ketintang. Contoh yang keempat, kesalahan yang ada terletak pada kata praktek. Kata praktek merupakan kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah praktik. Gambar tersebut berlokasi di Jalan Bendul Merisi, Jagir. Contoh yang kelima, kesalahan yang ada terletak pada kata apotik. Kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah apotek. Lokasi dari gambar tersebut berada di Jalan Ketintang nomor 170. Contoh kesalahan kaidah kebahasaan Indonesia yang lain yaitu penyebutan tahun sebelum 2000. Kita cenderung menyebut tahun sebelum 2000 mengikuti cara orang berbahasa Inggris. Misalnya tahun 1950 disebut 1950 daripada 1950. Jika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka penyebutan angka tahun sama dengan penyebutan angka biasa. Selanjutnya ada penggunaan kata napas atau nafas. Kebanyakan orang cenderung menggunakan kata nafas. Padahal, menurut KBBI, penggunaan kata yang baku adalah napas. Dan masih banyak kesalahan kaidah kebahasaan Indonesia di lingkungan sekitar kita.
Meskipun hal-hal ini tampak sederhana dan tidak terlalu penting, jika dibiarkan, lama-kelamaan kebiasaan ini dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk berbicara dan menulis dengan benar. Sebagai generasi muda, kita perlu mengingat bahwa bahasa yang kita gunakan mencerminkan karakter kita. Dengan berbicara dan menulis bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kita terhadap identitas nasional kita. Selain kesalahan berbahasa, kita juga sering menggunakan bahasa asing yang sebenarnya sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kita sering menggunakan istilah check out untuk periksa, update untuk perbaharui, atau deadline untuk batas waktu. Padahal bahasa Indonesia sudah memiliki kata-kata yang memiliki makna sama dan sebaiknya kita gunakan. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan ini menurut saya secara tidak langsung bisa mengikis keindahan dan kekayaan bahasa kita. Namun, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing. Ada kalanya kita memang perlu menggunakan istilah asing, terutama dalam konteks keilmuan atau profesional yang belum memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Tapi, kita sebaiknya lebih bijak dalam penggunaannya dan selalu berusaha untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita memiliki peran penting dalam melestarikan bahasa Indonesia. Salah satunya cara melestarikannya adalah dengan menggunakannya secara aktif dalam kehidupan sehari-hari dan bangga menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan. Baik itu dalam komunikasi formal di kampus, maupun dalam komunikasi informal bersama teman. Saya berharap kita sebagai generasi muda dapat menghidupkan kembali rasa bangga berbahasa Indonesia dan menjadikannya sebagai bahasa yang elegan dan berkelas. Mari kita tunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mampu memenuhi kebutuhan komunikasi di era modern tanpa kehilangan identitas dan ciri khasnya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita menunjukkan bahwa kita peduli akan warisan budaya dan bahasa yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Mari kita lestarikan dan banggakan bahasa Indonesia agar generasi mendatang dapat menikmati keindahannya sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.